Halo sahabat Kebombong, balik lagi bareng gua Tommy. Pada episode kali ini kita akan ajak sahabat Kebombong semua ke Universitas Negeri Lampung, tepatnya di Fakultas MIPA. Di sini kita akan berbagi kepada mahasiswa MIPA keilmuan tentang digital marketing. Seperti apa keseruan kegiatan kita kali ini? Jangan di skip dan pantengin terus channel Kepompong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Nama saya Tommy Sutrisno. Kebetulan saya juga alumni dari FMIPA. Mohon izin Bu. Angkatan 2006. Kemudian saat ini juga kebetulan saya masih aktif di salah satu anak perusahaan Astra Internasional. Oke, saya masuk ke materinya ya. Jadi strategi digital marketing. Nah, jadi kenapa sih di era saat ini itu perlu yang namanya digital marketing? Mungkin bagi anak-anak yang Gen Z, kayak kalian kan Gen Z ya? Gen Z atau generasi strawberry ya bahasanya. Kalau saya kan milenial. Waktu itu saya pernah ngisi di Akper yang ada di Kemiling. Jadi saya sama nyeritain gini juga, tapi generasi senior, oh nggak perlu itu kayak gitu-gituan ya. Cuman itu tadi, tapi kan kita ngikutin perkembangan zaman ya. Kondisi sekarang, medsos itu sangat besar, dan kalau kita nggak ngikutin, ya ketinggalan. Bahkan beberapa orang yang hanya sebatas lulusan SMA, SMP, tapi mereka bisa dapat duit banyak di sana. Kalau orientasinya hanya sebatas uang. Nah, tapi kan kita orientasinya nggak hanya sebatas itu. Jadi, digital marketing itu sangat penting di era sekarang karena perubahan besar dalam perilaku konsumen dan cara bisnis beroperasi. Jadi, kalau kita lihat, ada 3 faktor penyebabnya. Yang pertama, jangkauan itu akan lebih luas dan efisien. Kalau dulu, waktu saya jualan tadi sabun waktu dengan almarhum, itu cuma bisa jualan di skup lingkungan sini aja. Tapi begitu sekarang ada digital marketing, kalian bisa jual menjangkau seluruh Indonesia. Dan itu pernah saya pakai waktu zaman corona. Waktu zaman corona, saya buat sabun cuci tangan sama hand sanitizer. Waktu itu sama kayak Pak Dwi Surito juga sempat buat juga tuh hand sanitizer juga. Nah, saya coba promosin lewat marketplace FB. Dan akhirnya penjualan itu bisa sampai Palembang, kemudian sampai Aceh. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus belajar yang namanya digital marketing, karena tadi jangkauannya pasti akan lebih luas dan lebih efisien. Yang keduanya, ada perubahan perilaku konsumen ke platform digital. Jadi kalau di pola kalian diamati, biasanya orang itu ketika sekarang mau beli sebuah produk, dia akan liatin dulu tuh, entah itu lewat Shopee atau TikTok Shop atau FB dan lainnya lah. Orang akan lihat ke sana. Makanya sekarang banyak orang-orang yang bisnis konvensional itu pada tumbang karena tadi dia nggak ngikutin perkembangannya, dia nggak jualan di sana. Dan orang kebanyakan ketika mau beli tadi karena dia ngelihat produk dulu, akhirnya dia akan putusin nih, dia akan ambil yang mana, dan dia bebas milih mana yang harga lebih murah, mana yang lebih mahal. Yang ketiganya ada hasil yang bisa diukur. Nah, jadi ada yang pernah jualan nggak di IG atau mungkin TikTok Shop atau marketplace? Ada nggak? Ada ya. Nah, di situ kan ada ya, biasanya kan ya, datanya ada ya. Jadi datanya itu mencakup siapa aja yang ngeklik, cewek atau cowok, usianya usia berapa, kemudian dari setiap konten yang kita buat itu biasanya ada juga tuh di situ. Nah, makanya di sini dia akan lebih akurat. Kalau dulu kita mau bisnis itu biasanya cuman hanya sebatas kayaknya ketika buat produk ini pasti akan laku nih. Nah, kemudian apa sih digital marketing itu?
Jadi digital marketing itu pemasaran produk atau jasa melalui media digital seperti internet, media sosial, dan email untuk menjangkau target audiens yang lebih luas. Jadi intinya kita memanfaatkan media internet. Nah, tinggal platform apa yang kita pilih. Apakah mau lewat tadi TikTok Shop, atau lewat Shopee, atau lewat Marketplace, atau lewat email. Nah, itu tinggal pilihan. Atau kayak saya juga pakai tuh karena saya lagi kembangin WA Blast, atau bisa juga WA Blast. Kalau zaman dulu biasanya ketika kita lewat KFC atau apa itu muncul tuh SMS. Jadi pemberitahuan, oh ini di KFC di sini, atau ada toko apa dulu kan SMS. SMS itu dia kerjasama dengan provider. Nah biasanya kita beli ke provider itu kerjasama jangkauan berapa kilo dari toko, orang yang lewat itu akan dapat SMS-nya. Kalau sekarang karena eranya WA, nah itu kita buat WA Blast. Walaupun sering keblok. WA Blast itu sering keblok. Nah makanya saya kembangin tuh dengan kawan-kawan di PT DKN ini buat sebuah aplikasi yang itu meminimalisir keblok WA-nya. Dan yang paling penting di mana? Database-nya. Jadi kalau dibilang era sekarang itu eranya udah bukan era IT lagi, tapi era DT atau era database teknologi. Orang yang punya data, dialah yang akan menguasai pasar. Makanya kenapa kayak platform-platform lain itu mereka tuh ngasih apa ya program-program, kemudian masukin data kita, bahkan ada beberapa yang mereka minta data kita pribadi. Tujuannya itu karena mereka mengunci database-nya. Kalau kalian punya data enak, kayak saya nih, saya masarin produk itu saya tinggal blast. Database saya punya jutaan, jadi sehari saya bisa blast itu sampai dengan 1000 customer. Logikanya 1000 customer saya blast, minimal 1% itu pasti nyangkut. 1% dari 1000 itu kan berarti sekitar berapa? 10 ya. Nah, 10 orang yang respon biasanya itu ada sekitar 10% yang nyangkut. Artinya satu tuh kemungkinan masih nyangkut. Itu minimalnya. Nah, tapi kalau kalian nggak punya database tadi, ya kalian mau ngeblastnya ke siapa? Tapi kalau kalian memang yang jeli, database kalian itu ada. Angkatan kalian itu database kalian. Makanya penting tuh kalian save nomor-nomor kawan-kawan kalian. Kalian simpan, kemudian kakak tingkat kalian, adik tingkat kalian, dosen-dosen, atau mungkin yang ikut organisasi, ketemu dengan anak-anak fakultas lain atau jurusan lain. Nah itu di paste. Itulah database kalian. Itu dulu saya dapetinnya waktu ikut MLM. Jadi waktu kuliah karena saking keaktifan kebanyakan makan gula. Jadi ikut MLM, nah tapi dapat ilmunya itu. Kalau dulu modelnya nggak gitu. Jadi saya samperin orang baru kenal, baru ketemu, kenalan, saya catat nomor handphonenya, saya save. Nanti seminggu saya kontak, saya boleh janjian ketemu nggak? Saya mau nawarin produknya itu. Itu dulu sekonvensional itu, harus kontak, janjian, ketemu, jelasin. Sekarang dengan digital ini enggak, tinggal blast aja selesai. Dulu sehari cuma bisa 1-2 orang, sekarang 1000 customer bisa langsung kalian blast juga. Gitu. Kemudian digital marketing itu mencakup berbagai strategi dan teknik termasuk SEO. SEO ini dia mengoptimalkan website supaya muncul di pencarian teratas. Nah, makanya biasanya kalau kalian ketik Google nih, nama toko apa, itu ada yang muncul paling atas, ada yang enggak. Nah, itu apa? Dia optimasi di SEO-nya. Caranya gimana? Nah, itu ada beberapa trik. Saya kasih bocoran satu ya kalau yang kalian punya toko ya. Jadi, nah ini yang lagi dipakai juga sama grup Astra. Sekarang grup Astra itu dia share ke karyawan ya. Ketika dia mau ke kantor, itu dia harus buka Google Maps. Tahu tujuannya apa ya? Jadi dia dari rumah buka Google Maps, dia jalan, nanti sampai kantor, Google Maps-nya dimatiin. Yang muncul di sana apa? Traffic. Traffic orang yang ke kantor itu banyak. Kalau kalian logikanya nih, FMIPA Unila ada mahasiswa sekitar 1000, kemudian dioptimasi, walaupun udah tahu nih alamatnya ke sini, tapi dikasih dan suruh ke sini itu dengan cara buka Maps-nya tadi, otomatis rating Unila itu akan naik. Di pencarian dia pasti akan muncul paling atas. Nah, jadi kalau kalian punya toko, rajin-rajin aja share. Kalau mungkin di rumah nih, kawan kalian udah tahu rumahnya di sini, share aja alamatnya. Kalau mau ke sini buka ya Maps-nya. Itu nanti akan naikin ratingnya.
Nah, itu cara-cara sederhananya begitu, yang nggak perlu keluar modal. Kalau kalian mau keluar modal, ya ada lagi dengan cara berbayar lewat AdSense dan lain-lain. Kemudian yang keduanya ada SEM. SEM ini apa? Menggunakan iklan berbayar untuk meningkatkan visibilitas. Nah, makanya tadi. Dan SEM ini pun itu biasanya ada tuh, kalian mau menganggarkan berapa dalam 1 minggu, 1 bulan, kemudian targetnya usianya berapa, atau tujuannya mau hanya sebatas ngelihat video atau untuk belanja. Nah, itu ada di situ tujuannya. Makanya akan lebih terukur. Kalian keluarin uang ketika punya bisnis itu nggak sia-sia. Kalau dulu itu ya orang cuma keluarin, oh buat event, tapi belum tentu berefek. Kemudian media sosial, konten marketing, dan email marketing. Di sini manfaat digital marketing untuk UMKM. Jadi ada 3: meningkatkan visibilitas, kemudian membuka peluang kolaborasi. Yang ketiga, datanya itu data driven decision-nya untuk efisiensi strategi. Nah, jadi di sini ada beberapa penjelasannya. Yang pertama, meningkatkan visibilitas. Produk atau jasa itu akan lebih mudah ditemukan. Kedua, dengan strategi SEO dan konten yang konsisten. Nah, ini permasalahannya gini. Kadang orang sekarang buat konten itu dia nggak konsisten. Jadi kadang dia pengen lucu-lucuan, kadang dia pengen sok serius, kadang dia jualan. Nah, akhirnya secara algoritmanya itu dia nggak kebentuk. Ini orang ini arah brandingnya mau kemana sih sebenarnya? Kalau emang kalian nggak mau nunjukin muka nih, ya hanya sebatas pengen iklan produk, ya udah concern aja di produknya. Nah, kalau kayak Sinta sama tuh, Sinta 2006 dia punya Sinta Cookies, dia buat konten pun dia nggak nunjukin muka, tapi dia hanya sebatas buat kue, kemudian tata caranya, udah dia nggak nunjukin mukanya. Tapi dia konsisten cara buat kuenya, kemudian bahan bagus segala macam, baru review. Nah, jadi konsistensi itu yang penting, gitu ya. Terus yang kedua, membuka peluang kolaborasi. Nah, di sini digital presence yang kuat menarik perhatian mitra bisnis, investor, influencer, hingga media. Kemudian ada kolaborasi konten, memperluas jangkauan audiens. Komunitas online menjadi tempat untuk menjaring peluang. Nah, makanya waktu itu saya sempat pas waktu ngontenin Pak Admi Sarif waktu di Nuwono Tasya, sama kita waktu itu sempat buat grup. Jadi permasalahan kalau kita lihat di Lampung dibandingkan dengan kawan-kawan di Jawa, Lampung ini kita nggak punya support sistemnya. Kalaupun toh ada orang yang sudah naik, dia itu nggak berusaha narik yang kawan-kawan yang lain. Banyak sekali tantangan-tantangan bagi kita di Lampung ini ketika ingin bermain di dunia digital. Tapi prinsip orang wirausaha, tantangan itu merupakan peluang bisnisnya. Nah, jadi sebenarnya tantangan orang itu peluang bisnis bagi kita dengan cara menyelesaikan masalah dia. Yang ketiga, data driven, jadi semua interaksi itu bisa diukur. Nah, tadi karena ada algoritma segala macamnya, ada datanya, semuanya bisa keukur. Kemudian fungsinya itu ada analisa pasar. Jadi digital marketing memungkinkan kita untuk menganalisis pasar secara lebih akurat, cepat, dan berbasis data aktual. Nah, balik lagi, ketika semua datanya itu ada, algoritmanya itu ada, makanya akan ketahuan tuh arah-arahnya mau kemana, analisisnya gimana. Oh, produk ini laku, produk ini nggak laku. Mana yang hard selling, mana yang soft selling. Nah, jadi itu fungsi data tadi. Kalau nggak ada data, ya kan kalau kita di MIPA biasa dengan data-data juga ya, nah, itu pasti akan enak untuk ngamatin pola-pola grafiknya tadi. Ini ada 5 pilar utama digital marketing yang saya coba buat. Tapi kalau kalian searching juga, itu pasti ada banyak pilar-pilar yang lain. Jadi nggak hanya sebatas ini. Tapi kalau dari kita, menurut kita 5 pilar ini, yang pertama itu website, yang kedua media sosial, yang ketiga email marketing, keempat search engine optimization, yang kelimanya iklan berbayar. Nah, 5 pilar ini harus saling berkaitan. Jadi nggak bisa kita cuma pakai salah satu aja. Kalau kita pakai salah satu, hasilnya nggak akan maksimal. Berhasil nggak? Bisa jadi work, bisa jadi nggak. Tinggal gimana tadi kontennya. Tapi akan lebih optimal ketika 5 ini kita manfaatkan. Nah, jadi kita bahas ke websitenya. Strategi website. Website adalah fondasi dari seluruh aktivitas digital marketing. Nah, makanya
Biasanya kalau orang itu yang punya usaha atau PT, itu dia pasti buat website dulu. Jadi tujuannya apa? Karena itu, jadi ibaratnya website itu rumah awalnya. Rumah awalnya yang nunjukin usahanya ini apa. Disitulah nanti ada yang namanya customer service dan lain-lain. Jadi orang ketika sudah ada websitenya, dicantumin nama tokonya, dicantumin alamatnya, dicantumin produk-produknya. Inilah tempat awalnya. Fungsi utamanya apa? Menampilkan informasi lengkap dan resmi. Tempat konversi transaksi, formulir dan unduhan, media untuk SEO dan lain-lain. Website adalah rumah digitalmu. Semua traffic itu idealnya bermuaranya di sini. Terus kalau nggak punya website, bisa nggak? Ya bisa aja. Kalau emang kalian rajin konten mau TikTok atau apa, ya bisa aja jualan. Sekarang ada kayak afiliator kok. Afiliator kalian nggak perlu website, bisa jualan. Bahkan sempat kemarin kita ada kontenin di Lampung Timur, dia afiliator juga, dia di desa, fasilitas internet terbatas, tapi per bulan itu dia bisa 50 sampai dengan 100 juta yang dia dapetin. Dan dia nggak cuman mau untuk diri dia sendiri, jadi dia buat inkubasi. Inkubasinya apa? Dia ngajarin orang-orang di penduduk sekitar situ cara untuk jadi afiliator dan cara untuk berbisnis afiliator. Nah, makanya tadi akhirnya ilmu itu akan bermanfaat ketika memang kita bisa berbagi. Jadi walaupun banyak ya di luar sana juga orang jualan kelas afiliator dan lain-lain. Tapi prinsipnya ya dunia digital ini semudah itu, kalian mau cari duit. Tinggal mau manfaatin atau enggak. Kemudian yang kedua ada strategi media sosial. Jadi media sosial itu adalah tempat membangun hubungan dengan audiens. Jadi kalau tadi website itu rumah, medsos itu tempat kalian bangun hubungannya. Jadi tempat kalian interaksi sama audiens kalian. Walaupun kadang kalau kalian suka buat status IG, kadang kan apa ya, komen hari ini apa ya, kan kadang kita ngeliatin anak-anak Gen Z itu suka begituan ya. Jadi dia ngelakuin ini nih, coba kalian gimana. Nah itu kan cara untuk interaksi. Atau ketika live pun sama, itu untuk interaksi juga. Dengan siapa? Dengan audiens. Ketika interaksi terbentuk, mereka pasti akan balik lagi tuh ke toko kita. Kalian buat konten storytelling, tapi dia yang pendek-pendek. Dan biasanya tempat mau viral itu lewat TikTok itu tadi. Terus yang ketiga ada kayak YouTube. Nah YouTube ini edukasi, review, kemudian apa nih? Long form. Jadi intinya YouTube itu arahnya dia untuk jangka panjang. Jadi kalau awal saya masuk ke dunia konten kreator kayak gini, jadi branding diri itu dia lewat IG, kemudian lewat TikTok. Nanti ketika memang sudah jalin ke bentuk branding dirinya tadi, itu masuk ke YouTube-nya. Arahnya apa? YouTube itu kayak seolah-olah orang pengen tahu daily life kita. Atau untuk edukasi atau kalian promosi produk yang itu lebih mendetail, lebih luas. Karena kalau di TikTok atau IG nggak akan bisa. Kalau kayak TikTok kan biasanya 30 detik, 1 menit, bahkan sekarang 15 detik kan. Itu nggak akan bisa kalian jelasin proyeknya detail. Tapi kalau kalian sudah dapat masa, baru kalian jelasin produk detailnya gimana? Di YouTube itu tadi. Makanya giringnya ke sana. Jadi polanya itu tadi, dari mulai IG, TikTok, kemudian masuk ke YouTube. Kemudian ada LinkedIn. Nah, LinkedIn ini sebenarnya untuk kalangan profesional. Jadi kalau kalian biasanya kerja di mana, jabatannya apa, dia biasa LinkedIn itu. Nanti LinkedIn itu kalian akan terhubung tuh dengan orang-orang dunia-dunia profesional. Terus FB itu biasanya komunitas dan keluarga. Walaupun sekarang banyak ibu-ibu yang suka FB Pro ya. Kalian ada yang FB Pro juga nggak? Nggak ya? Yang joget-joget sama sapu gitu ya? Nggak ya? Dapat duit ya? Tapi menjanjikan nggak ya? Ya menjanjikan aja. Cuman permasalahannya kan apakah kalian akan seperti mereka juga hanya sebatas pengen joget-joget, hanya sebatas pengen dapat duit. Kalau kita di GKN kita nggak berpikirnya ke sana. Arah kita sebenarnya kita pengen buat sebuah konten atau video itu ada proses edukasinya. Jadi terkadang itu kita nggak ngelihat dapat uang atau enggaknya di situ. Tapi yang penting ketika kita sudah berbagi ilmunya udah selesai. Tapi kalau orang pengen cepat tadi cepat terkenal ya itu buat konten yang aneh-aneh. Atau dulu TikTok setboard ya. Nah setboard dia bisa sampai buat PT setboard itu kan ya sama kayak gitu tadi karena dia basicnya viral. Next mas. Nah ini yang lanjut ke email marketing.
Email marketing ini apa? Jadi email marketing ini saluran untuk membangun hubungan jangka panjang. Jadi ketika kalian kehilangan kontak tadi IG atau medsos lainnya, kalau kalian sudah punya emailnya, kalian bisa tawarin produk kalian itu ke email. Atau kalau kayak simpelnya nih, kalian pernah belanja di Erafone atau Samsung nggak? Pernah ya? Biasa ya di Erafone atau Samsung, begitu dia mau launching produk baru, itu kita akan dapat emailnya. Emailnya apa? Penawaran dengan PO dapat gratis upgrade atau dapat potongan berapa. Nah, itulah fungsi email tadi. Makanya kenapa pas waktu kita beli barang baru, itu kita bisa disuruh ngisi itu. Alasan mereka untuk apa? Aktifin garansi. Aktifin garansi dengan apa? Ada emailnya. Padahal tujuannya apa? Dia untuk ini, promosi jangka panjang. Oke, dia kehilangan kontak kalian, tapi dia tetap akan bisa email. Sekarang yang lagi dipakai juga kayak iQOS. iQOS itu rokok elektronik punyanya dari Sampurna. Nah, itu sama. Dia beli device-nya, dia harus cantumin email. Tujuannya apa? Bahasanya sama. Garansi 1 tahun. Terus di email tadi muncul lagi referral. Jadi kita sudah beli produknya. Nanti akan ada pemberitahuan rekomendasikan teman Anda dapatkan insentif sampai dengan sekian rupiah. Jadi kan enak ya, dia udah dapat barangnya orang beli, dia dapat media promosi lewat email, kemudian dia bisa suruh customer ya untuk jualin produk dia lagi. Nah makanya itu tadi akhirnya saling berkesinambungan semuanya tadi. Manfaatnya apa? Tingkat ROI-nya tinggi, bisa dipersonalisasi, cocok untuk promosi, edukasi, dan reminder. Kemudian orang itu bisa lupa media sosialmu, tapi kalau sudah daftar email, kamu bisa muncul di inboxnya kapanpun. Nah, terus ini ada iklan berbayar sosial. Nah, kalau tadi yang kawan-kawan pernah main kayak di marketplace dan lain-lain itu pasti udah paham lah dengan yang namanya iklan berbayar sosial juga. Dan ini pun budgetnya bisa kalian tentuin juga. Bahkan beberapa kalau di podcast-podcast yang terkenal, mereka dari model berbayar ini omset mereka akan lebih besar lagi. Nah makanya tinggal pilihannya, kita mau keluarin uang untuk promosi itu atau enggak, itu aja pilihannya. Kalau emang kalian nggak mau bayar sales, ya udah buang aja duitnya ke sini, promosinya di sini. Tinggal kalian ukur kapasitas gua satu hari cuma sanggup semisal 10.000 rupiah, artinya dalam 1 bulan 300.000, ya sudah 300.000 itu aja yang kita anggarin. Kemudian targetnya siapa, usianya berapa. Nah udah tinggal dibuat aja gitu ya, udah enak, udah kejangkau semua. Dan itu yang akan nentuin siapa? Ya yang punya AdSense-nya. Kalian pakai Google Ads berarti si Google yang akan nentuin. Kalian pakai YouTube Ads berarti YouTube yang akan nentuin. Karena pola kalian tuh kebaca semua. Oh kalian medsosnya suka bukanya ini, kemudian tontonannya ini. Ya itu akan direkomendasiin. Makanya iklan-iklan itu muncul, ya itulah yang sering kalian buka-buka itu, biasa gitu. Terus SEO itu membantu website dan konten kita tampil di halaman pertama Google secara organik. Yang tampil di halaman 1 Google itu punya peluang 10 kali lebih besar diklik. Karena kalau kita termasuk kalian cari literatur nih, buat semisal latar belakang atau apalah, yang pasti diklik pertama pasti urutan paling atas ya. Walaupun sekarang mungkin banyak pakai ChatGPT ya, benar nggak? Karena kayaknya kalau dulu kita nggak ada ChatGPT, harus cari satu-satu, ya. Harus ke perpustakaan, pinjam skripsi. Kayak kalau sekarang udah enggak ya, tinggal ChatGPT buatkan saya proposal penelitian tentang ini berbahan baku ini gini. Nah, tapi itu dipelajarin juga. Itu ada namanya prompt. Nah, prompt itu yang penting. Dulu kita editing, saya harus bayar editor. Sekarang kayak kemarin kita sempat ngonten yang di Pak Kumis ya, di Tanjung Bintang. Ownernya nggak ngomong kalau dia minta buatin daftar menu. Jadi dari hasil videonya kita screenshot, masukin ke ChatGPT, buatkan desain produk ini berlatar belakang meja kayu berwarna coklat, ada bunga-bunga di belakangnya, kemudian ada lampu-lampu yang ini, itu muncul estetik loh. Nah artinya apa? ChatGPT itu akan berguna ketika kalian cerdas. Tapi ChatGPT akan buat kalian semakin bodoh kalau kaliannya bodoh, hanya sebatas editin foto ini, ya udah selesai. Nah, tapi kalau kalian semakin tadi
critical thinkingnya jalan, oh gue pengen tampilannya kayak gini. Jadi ibaratnya gini, kita manfaatin desain grafis, medsos atau apapun itu jangan pernah lihat dari sudut pandang mata kalian. Tapi kalian harus posisikan orang yang akan nonton itu pengen dari sudut pandang yang mana. Oh, orang pengen desain makanan ini, dia dengan tampilan yang ini, estetik seperti ini, sehingga itu akan menggugah dia untuk beli makanan ke sana. Nah, itulah yang dimanfaatin dari ChatGPT tadi. Walaupun sekarang kalau kalian buat kayak skripsi ketahuan ya, yang ChatGPT palsu atau enggak. Nah, termasuk sama saya ada Media Explorer ID sama tuh. Jadi ada salah satu yang suka buat beritahu. Ya ternyata ChatGPT full kopas. Akhirnya kita dapat teguran. Jadi ternyata kurang layak. Karena tadi buat ChatGPT kopas selesai. Ternyata ketahuan. Tuh. Tujuan SEO, meningkatkan traffic jangka panjang tanpa iklan. Yang kedua, mendapatkan audiens yang benar-benar mencari solusi. Yang ketiga, membantu kredibilitas brand. Nah, ini iklan berbayar atau paid ads. Ini ada banyak, tujuannya apa? Biasanya kalau kayak kalian buat sebuah konten juga, itu biasa ada tuh salah satu medsos muncul. Ada uji coba A, uji coba B, nanti dimunculin ya. Kayak kalau yang biasa buat pasti tahu tuh. Nanti mana tuh yang paling banyak peminatnya, itulah yang akan kita pakai. Nah, ini sama di ads ini pun sama tuh, nanti akan ketahuan tuh mana yang paling efektif, datanya akan kelihatan, produknya akan kelihatan, itulah sebagai pembandingnya. Kesimpulannya, jadi digital marketing itu merupakan kebutuhan di era sekarang. Analisis pasar itu menjadi kunci awalnya. Jadi sama, ketika kalian mau pakai digital marketing, kunci awalnya apa? Di analisis pasarnya. Jadi pas waktu saya ngajar di Universitas Dharma Wacana Metro, waktu itu ada dosen praktisi Bu. Dosen praktisi, kebetulan saya ngajar kewirausahaan. Jadi mereka itu saya suruh buat proposal bisnis. Jadi buat bisnis plan, kemudian mereka jalan. Penilaian paling utamanya apa? Bisnis plan-nya. Yang keduanya, omsetnya. Ketika memang bisnis plan dia oke, omset dia jelek, kita akan cek yang ketiga, strategi pemasaran dia gimana. Terus 5 pilar utama tadi itu harus saling terintegrasi. Konten interaktif adalah strategi engagement paling ampuh. Yang selanjutnya, waktu posting yang tepat meningkatkan peluang. Jadi biasanya kalau kalian buat konten itu akan ketahuan tuh, jam optimalnya itu jam berapa. Biasanya jam 7 pagi sampai dengan jam 8, kemudian jam 11 sampai jam 1, habis itu jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Tapi balik lagi, setiap platform itu beda-beda juga jam ramenya. Nah, makanya kalian aktifnya nanti kalau mau jualan pakai digital marketing yang mana, medsos yang mana, pelajarin tuh bola-bolanya. Ada orang ngajarin yang penting satu hari itu kalian upload konten minimal 3. Tujuannya apa? Biar trafficnya kebentuk dulu. Awal mungkin minggu-minggu pertama rajin buat 3. Mulai masuk 1 bulan penting, aduh buat materi apa lagi ya? Oh ya, data adalah arah. Terus kreativitas itu adalah kendaraan. Jadi tadi data yang semua didapetin itu merupakan arahnya. Kita arahnya mau kemana nih? Oh, dari datanya menunjukkan bahwa produk baju ini yang paling rame. Kemudian kendaraannya kreativitas tadi. Jadi kalian buat kreativitas, buat konten yang menarik supaya orang kesana. Next. Nah, ini sedikit promosi ya. Sedikit promosi atau menjalankan terkait company JKN. Jadi JKN ini kita fokusnya di 4 hal. Iklan digital, konten kreatif, konsultasi media, dan pengembangan aplikasi e-commerce. Nah, untuk saat ini yang kita garap itu ada beberapa project itu di Kalimantan. Nanti di bulan Juli nanti awal bulan itu kita mau develop sistem ke sana juga. Nah, kemudian kalau untuk yang di periklanan digital dan konsultasi media, prinsip kita, saya nggak harus menguasai di bidang hal itu. Yang penting saya punya orang-orang yang memang expert di bidangnya. Saya nggak menguasain digital marketing. Saya nggak menguasain yang namanya buat aplikasi. Saya nggak menguasain kayak tadi buat beberapa produk-produk lainnya. Tapi ketika saya punya tim yang memang bisa support, otomatis pasti akan jalan. Makanya kadang kalau kita buat pelatihan gratis, itu orang akan nyepelein tuh. Jadi berpikirnya, gratis lah. Datang telat-telat, kemudian dia nggak merhatiin. Karena tadi orang akan lebih menghargai ketika dia bayar.
Dan cenderung kadang semakin mahal bayarannya, dia akan semakin ngerasa ngehargain tuh ilmunya, dia akan semakin serius ikutinnya. Saya Nur Haziza dari mahasiswa kimia angkatan 2023. Izin Kak, mau tanya, permisalannya ketika saya mempunyai usaha di bidang toko kecil gitu, dan ketika saya sudah menjalaninya beberapa lama, tetapi ternyata di sekitar saya itu ada kompetitor yang memang sudah memiliki nama yang besar gitu, udah lumayan terkenal. Dan dari segi yang toko saya yang lebih kecil gitu dibanding dengan kompetitor yang memang mempunyai toko yang lebih besar, adakah tips tersendiri di bidang marketing bagian strateginya itu untuk saya bisa menyeimbangkan dan juga bersaing di bidang tersebut gitu? Usaha itu semua bermula dari hal yang kecil. Nah, itu dulu yang harus dipegang. Kalau kita lihat kayak bakery di sini ada kayak Jaya Bakery ya, punya Pak Yono, itu dia berawal dari apa? Dia cuman tukang cuci oven di toko roti. Nah, kemudian dia masih kerja di sana, terus dia mulai buat produk, dia jual, bahkan sampai ketahuan karena nggak fokus, akhirnya disuruh milih. Dan dia milih desain, dia pilih untuk jualan dan usaha sendiri. Nah, di situ yang bisa kita ambil pelajaran dari Pak Yono, dia punya skill, dia punya ilmunya ketika dia buat produk, tapi dia juga menentukan marketnya. Jadi kalau bicara digital marketing itu kan nggak perlu khawatir dengan kompetitor yang di sebelahnya, walaupun dia sudah terkenal duluan. Jadi Aziza bisa mulai dengan cara buat beberapa platform media sosial tadi. Bisa lewat Shopee-nya, marketplace-nya, atau lewat TikTok Shop-nya tadi. Upload ke sana, buat produknya, kenalin produknya. Jadi bisa mulai dari kayak, oh produk ini gini, dibuatin video terkait masalah produknya. Bisa dengan cara itu. Kemudian kalau mau yang berbayar tadi nggak bisa, oh ya sudah, berarti manfaatin jaringan kawan-kawan. Nah, jadi prinsipnya jangan takut dengan nama besarnya dulu. Kemudian yang keduanya, udah tentuin market Azizah mau kemana. Market saya karena memang toko kosmetik kan biasanya beda-beda juga ya harganya ya. Ada yang memang harganya memang untuk middle up, ada yang middle low. Nah, tinggal Azizah toko kosmetiknya mau yang kemana dulu, apakah yang middle up atau middle low dulu. Kalau emang middle low, berarti kan secara marketnya dia lebih luas, berarti akan lebih enak jualannya. Jadi ketika udah ketahuan, oh marketku middle low, berarti lebih banyak, kemudian harganya juga terjangkau di anak-anak mahasiswa, ya udah kalau emang di sana besar takut nggak laku, tawarin ke kawan-kawan kuliahnya. Sambil tadi konten-kontennya dijalanin terus. Terus ada lagi yang bicara kayak roti, aku ambil dari memang yang pernah kita liput aja tuh, kayak Arina Bakery. Arina Bakery itu dia di Sewu, dia ibu rumah tangga, dia juga nggak ngerti cara buat kue, disuruh resign sama suaminya, tapi dia begitu anaknya udah mulai SMA, dia bingung, bengong ngapain. Mulailah belajar buat roti. Buat roti dibilang nggak enak sama anak sendiri. Nah, jadi yang ibu-ibu kerasa Bu ya. Tapi di situ dia belajar. Dia belajar terus, kemudian dia hire orang-orang yang memang bisa buat konten tadi. Sekarang dia sudah punya 7 cabang. Dan fokus dia memang hanya di Pring Sewunya aja. Tapi tadi dia investnya di apa? Dia invest orang yang bisa bantu promosi digitalnya. Makanya dia hire anak-anak muda tadi tuh. Dia hire anak-anak muda, tahu cara untuk promosinya gimana, tahu cara buat kontennya gimana, marketnya lebih luas. Dan dia udah tentuin dulu, dia survei. Dan kebanyakan orang ketika usaha dia pasti akan survei, lihat potensi marketnya gimana. Nah, ya tadi, ya tinggal tentuin aja. Kalau emang ini kan handphone ada, gadget ada, konten aja buat. Upload aja terus tiap hari, itu pasti bisa kok. Yang penting gini lagi, mindsetnya itu harus clear. Kalau kita buka bisnis, tapi kita nggak punya mindset dan keyakinan bisnis itu akan berhasil, nggak akan berhasil. Sama ketika kayak saya juga di kerjaan, ketika ada target, nggak yakin bakal achieve, nggak akan pernah achieve. Tapi kalau kita mindsetnya kita akan berhasil, kita akan sukses, ketemu kendala, itu pasti akan cari terus solusinya apa. Gua kendalanya ini nih, oke, akan cari solusi lagi. Ketemu masalah, cari solusi lagi. Ketemu masalah, cari solusi lagi. Tapi kalau mindsetnya nggak mau fokus sukses,
ketemu masalah selesai. Jadi udah nganggap udah kayak bisnisnya nggak cocok nih, ini nggak akan berkembang, udah ditinggalin gitu aja. Ngejawab belum? Sudah cukup. Udah ya, oke. Nanti Makasih ya, Kak. oke.